Dewa Obat Terkuat, Bab 405, sosoknya yang kuat membuat orang terpana saat melihatnya. Xiao Zhao menatap otot dada Lin Yi, sosok yang proporsional, dan kulit perunggu, dan merasakan sudut mulutnya tampak naik tak terkendali. Ini seperti mengagumi pemandangan terindah di dunia. Di mana pakaianmu? Ye Qiansui buru-buru bertanya dengan wajah merah. Dia jelas tidak melepas pakaian Lin Yi sekarang. Mereka hanya berbaring di sana mengobrol. Bagaimana dia bisa menjelaskannya sekarang? Lin Yi menunduk dan melirik, mengapa saya tidak melepaskannya untuk Anda? Udara tiba-tiba memadat. Ye Qiansui tersipu. Dia tidak menyangka Lin Yi akan menyerangnya. Xiao Zhao membuka mulutnya sedikit, tiba-tiba merasa menyesal karena dewa laki-laki yang dikaguminya dimakan secara diam-diam. Oke, bersihkan air liurmu dan mulai berbisnis. Lin Yi berbalik dan memasuki rumah, mengambil pakaian di tanah dan memakainya. Dia melirik Xiao Zhao dan berkata, kalau begitu, kamu sudah diberitahu, kan? Ya, mereka memberitahu kami di sana bahwa persetujuan itu tidak lolos. Mereka juga sengaja mengungkapkan informasi spesifiknya kepada kami, dengan maksud membuat kami menundukkan kepala atau menyerah. Mudah bagi Cuyun untuk membalas dendam pada mereka. Selama proses persetujuan peluncuran obat baru Ye diblokir, itu sama dengan memblokir sumber kehidupan Ye. Tentu saja, ini hanya apa yang dipikirkan Cuyun. Anda meminta orang-orang dari Departemen Hubungan Masyarakat untuk juga mengumumkan bahwa obat baru Ye tidak akan dirilis di Shanghai untuk saat ini. Xiao Zhao sedikit sedih, apakah kita akan menyerah begitu saja? Jika perusahaan Ye ingin berkembang, ia tidak boleh menyerah pada pasar sebesar Shanghai. Mereka telah berusaha keras, tapi sekarang mereka harus memilih untuk menyerah. Siapa bilang kamu harus menyerah? Lin Yi berkata, lakukan apa yang saya katakan. Saya katakan, Cuyun tidak memiliki keputusan akhir apakah harus terdaftar di pasar atau tidak. Dia menyipitkan matanya, dan sedikit kelicikan melintas di wajahnya. Lin telah bersiap menghadapi situasi ini sejak lama, dan bahkan membuat pengaturan sebelumnya. Segera, ia membuat pengumuman bahwa obat baru tersebut tidak akan dirilis di Shanghai, dan juga menyatakan alasan mengapa persetujuan tersebut tidak diberikan. Setelah Cuyun mendapat berita itu dan mengetahui bahwa ia telah menyerah, dia tidak bisa menahan cibiran. Kamu cukup berani. Kamu bahkan bisa melepaskan pasar sebesar Shanghai. Aku memang meremehkanmu. Dia tidak akan melepaskan Ye begitu saja. Memblokir persetujuan obat baru Ye hanyalah langkah pertama. Itu tidak akan memberikan peluang pengembangan Ye di Shanghai. Tidak memberi kamu kesempatan untuk bernapas. Dia harus meminta Ye untuk menundukkan kepalanya, jadi Ye Qiansui dan Lin Yi berinisiatif datang kepadanya untuk meminta maaf dan memohon belas kasihan. Pihak Ye telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan peluncurannya, kan? Ya, Direktur Chu, situs resmi mereka telah mengumumkan bahwa obat baru tersebut tidak akan diluncurkan di Shanghai, tetapi akan diluncurkan di kota-kota kecil lainnya. Yah, bagus sekali. Selain itu, Anda harus mengambil tindakan pencegahan yang ketat untuk mencegah obat mereka mengalir ke Shanghai. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menghasilkan 1 sen pun di Shanghai. Jurus Cuyun disebut membunuh tanpa darah. Dia tidak percaya bahwa Ye benar-benar rela menyerahkan pasar sebesar Shanghai. Orang-orang di dunia bisnis tidak akan tahu betapa berharganya pasar ini. Tidak ada yang bisa menyerah, apalagi ya setelah fokus pada pasar Shanghai sejak awal, dan bahkan mengundang artis papan atas seperti Lin Yuzhen untuk merekam video promosi untuk tujuan ini. Cuyun menyimpulkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah dan ingin mencari kesempatan lain, tetapi dia sangat malu karena dia tidak akan memberi Ye kesempatan. Tapi dia tidak tahu bahwa sebelum Ye Qiansui datang ke Shanghai dengan obat baru, Lin Yi sudah memasukkan obat baru itu ke beberapa kota kecil di sekitar Shanghai. Sejak 2 bulan lalu, kota-kota kecil tersebut telah menyetujui obat baru Ye dan mengizinkannya dipasarkan. Obat baru Ye dapat dilihat di banyak apotek. Obat baru ini dapat mengobati penyakit kronis. Sebelumnya, obat yang digunakan pasien masih diimpor, sangat mahal, dan tidak dapat diganti oleh asuransi kesehatan. Penyakit kronis memerlukan pengobatan jangka panjang, yang merupakan beban berat bagi banyak keluarga biasa. Tapi obat baru Ye memiliki efek yang sama, tapi harganya hanya 1/10 dari harga. Ini adalah kabar baik bagi pasien. Sekarang, di dalam apotek besar di Shanghai. Halo, apakah Anda punya Ostromide di sini? Apakah ini obat baru yang dikembangkan oleh Ye Group? Tidak, kami belum pernah mendengar obat jenis apa ini. Kamu tidak tahu tentang obat baru Ye. Obat itu dijual di kampung halamanku, kenapa tidak tersedia di tempat sebesar Shanghai? Pasien itu sedikit terkejut dan melambaikan tangannya. Kalau begitu saya akan mencari di tempat lain. Namun dia pergi ke beberapa apotek dan tidak bisa membeli obat baru Ye, yang membuatnya sedikit tidak berdaya. Di kota sebesar Shanghai, tidak ada obat baru seperti itu,
malah hanya tersedia di kota kecil seperti kampung halamannya. Dia tidak punya pilihan selain meminta teman-teman di kampung halamannya untuk membantu membelinya dan mengirimkannya, tapi dia tidak bisa terus-menerus mengganggu orang lain dengan obat yang perlu diminum dalam waktu lama, bukan? Ia mengeluh pada kelompok pasien, namun di luar dugaan banyak orang mulai mengeluh, bahkan tidak percaya bahwa kota besar seperti Shanghai tidak akan memiliki obat baru untuk penggunaan sehari-hari. Begitu, obat ini murah dan tidak ada keuntungannya, jadi apotek tidak menjualnya. Kota internasional macam apa? Itu omong kosong. Mereka bahkan tidak punya obat baru ye. Mereka hanya mengutamakan keuntungan dan tidak akan menjualnya jika tidak ada keuntungan. Ya, itu terlalu merepotkan. Aku meminta orang lain untuk membantuku membelinya setiap saat. Aku tidak bisa membiarkan mereka membantuku selama sisa hidupku, kan? Hei, keluhan di kalangan pasien semakin banyak. Tiba-tiba, seseorang mengirimkan link. Begini, ternyata ini obat baru ye. Belum disetujui oleh Shanghai dan tidak boleh dipasarkan. Apa? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Ya, itu obat yang bagus, murah dan efektif, jadi kenapa tidak? Ada yang mencurigakan di dalamnya. Jumlah suara marah di grup tiba-tiba meningkat. Mereka telah meminum obat ini dan mengetahui betul apakah obat tersebut efektif. Mengapa obat sebaik itu tidak dapat disetujui? Apakah hanya karena dia pelit? Saya mendengar bahwa Tuan Ye menyinggung seseorang, dan orang lain dengan sengaja menolak memberinya persetujuan untuk menjatuhkan Tuan Ye. Hancurkan keluarga Ye, lalu bukankah tidak akan ada obat baru seperti itu di masa depan? Itu akan memutus jalan bagi pasien-pasien ini dan mengorbankan nyawa mereka. Untuk sementara waktu, kelompok pasien besar mengatur diri mereka sendiri dan meninggalkan pesan di bagian bawah situs web persetujuan untuk meminta persetujuan obat baru Ye sesegera mungkin. Beberapa orang bahkan secara langsung mulai mengeluh dan melapor, menuntut penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut dan memberikan keadilan kepada Tuan Ye dan tidak merusak kehidupan sesama pasien. Kekuatan satu orang sangatlah kecil, dan kekuatan dua orang tidaklah besar. Tetapi bagaimana mungkin pasien-pasien yang menderita penyakit yang sama dan telah lama tersiksa oleh penyakit tersebut melepaskan obat yang dapat menyembuhkan mereka? Mereka tidak mengizinkan siapapun menyalahgunakan kekuasaan mereka dan memutus mata pencaharian semua orang. Segera, opini publik menyebar, dan media besar segera memberitakannya. Itu seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya, tetapi tiba-tiba memicu badai. Bab 406, Chu Yun tidak bahagia selama 2 hari ketika dia tiba-tiba tercengang. Pagi harinya, beberapa orang sudah datang ke kantor menemuinya, menanyakan persetujuan obat baru Ye. Ini masalah besar, tidakkah Anda melihat sekelompok orang berlari ke kantor pemerintah untuk membentangkan spanduk? Itu menjadi berita utama dan para bos sangat marah. Sudah kubilang, jika ini terus berlanjut, kamu akan mendapat masalah. Tolong temukan cara untuk mengatasinya dengan cepat. Hal terakhir yang tidak boleh diprovokasi adalah kemarahan publik, atau kemarahan publik terhadap sekelompok pasien. Orang-orang ini akan mati jika tidak punya obat, dan mereka akan mati jika tidak mampu membeli obat. Jika mereka mati, mereka pasti akan mengambil punggungmu. Kata-kata ini membuat Chu Yun merasa merinding. Dia tidak pernah menyangka bahwa obat baru Ye akan begitu ampuh sehingga pasien-pasien ini dapat secara spontan berbicara mewakili Ye. Dia tidak pernah menyangka bahwa obat baru Ye telah mendapatkan reputasi di sekitar kota Shanghai sebelum sampai ke Shanghai. Bagaimana? Chu Yun menamparkan tangannya di atas meja, merasa seperti dia telah ditipu. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia dimanfaatkan. Bagus sekali Ye, kamu menggunakan aku sebagai pedal untuk beriklan, dan kamu benar-benar menjebakku. Ketika dia sadar kembali, dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Orang-orang dari Departemen Pengawasan mendatanginya. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, maka satu orang pasti harus menanggung akibatnya. Siapa lagi selain dia? Setelah dipasang dan nama pasien terpotong, dia pasti akan mati. Ledakan, Chu Yun tidak mau menyerah. Dia membanting tinjunya ke meja, tubuhnya gemetar karena marah. Dia jelas-jelas orang yang memegang tangan Ye dan menunggu Ye Qianshui dan Lin Yi menundukkan kepala dan meminta maaf padanya. Tapi sekarang, tiba-tiba terjadi sebaliknya, itu disetujui sesegera mungkin sehingga mereka bisa obat baru ada di pasaran untuk menenangkan amarah pasien tersebut. Chu Yun menarik napas dalam-dalam, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin enggan, tetapi dia juga tahu bahwa dalam situasi umum, dia harus mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, dan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Siapkan mobilnya, dia menelepon sekretarisnya, orang-orang Anda belum meninggalkan Shanghai, kan? Dia tahu bahwa Ye Qianshui dan yang lainnya pasti tidak akan pergi. Saya khawatir mereka akan selalu berada di hotel, menunggunya datang ke rumah mereka. Kita semua adalah orang pintar. Begitu kita memahami bahwa ini adalah permainan, segalanya akan menjadi jelas.
Di hotel, baik Ye Qiansui maupun yang lainnya tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga ke titik ini begitu cepat. Bukankah Lin Yi terlalu hebat? Mereka selalu tahu bahwa Lin Yi berpandangan jauh ke depan dan memiliki pandangan jauh ke depan yang tidak ada bandingannya dengan orang lain, tapi ini. Apakah rencananya sudah ditetapkan 2 bulan lalu? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala orang mati rasa. Penyakit kronis semacam ini umum terjadi, jadi kami mengembangkan obat baru ini agar bermanfaat bagi masyarakat. Mengetahui bahwa mereka tidak mengerti, Lin Yi menjelaskan, ini adalah misi Ye. Ini adalah impian seumur hidup Tuan Ye untuk membantu pasien sebanyak mungkin dan membantu orang-orang biasa yang berada di bawah yang berjuang dalam kesulitan. Jika menyangkut kebutuhan dasar, makanan, perumahan, dan obat-obatan, seringkali aspek medislah yang paling membuat masyarakat tidak berdaya. Saya tidak menyangka Anda akan memikirkan langkah ini sejak lama. Bahkan sekarang, setelah mendengarkan penjelasan Lin Yi, Ye Qiansui masih merasa bahwa Lin Yi benar-benar luar biasa. Bahkan setelah mendengarnya mengatakannya lagi, masih terasa luar biasa ketika dia memikirkannya. Jika itu dia, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Namun kali ini, dia tidak merasa kecewa atau sedih karena dia tidak sebaik Lin Yi dan membutuhkan bantuan Lin Yi dalam segala hal. Karena, pria ini miliknya. Saudara Yi, bagaimana kamu tahu bahwa Chu Yun ini pasti akan mempersulit keluarga Ye kita? Xiao Zhao masih tidak memahami hal ini. Lin Yi tidak mengenal Chu Yun, dan dia tidak mengetahui temperamen dan karakter Chu Yun, jadi bagaimana dia bisa menilai bahwa dia pasti akan terjebak dalam persetujuan penjualan obat baru Ye? Lin Yi meliriknya. Nama seseorang itu seperti bayangan pohon. Orang seperti ini mempunyai reputasi yang buruk. Kita harus mempersiapkan yang terburuk sejak awal. Nanti, tidak akan ada hal seperti itu, dan kami akan membangun pasar di beberapa kota kecil lainnya. Pada saat yang sama, ini juga sebuah upaya, tidak ada salahnya sama sekali, mengertikah Anda sekarang? Ini benar-benar kedap air. Xiao Zhao mengangguk dengan kagum. Dong dong dong, pintu kamar terbuka. Liu Feifan masuk, saudara Lin. Chu Yun ada di sini dan ingin bertemu denganmu. Chu Yun ada di sini. Ye Qiansui dan Xiao Zhao saling berpandangan, bahkan lebih terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Chu Yun akan mengambil inisiatif untuk mendatangi Ye. Bukankah orang ini ingin membalas dendam pada Ye, atau bahkan secara terbuka mengancam Ye? Tidak melihat, Lin Yi langsung menolak, tidak ada waktu, dan kami akan segera meninggalkan Shanghai. Liu Feifan mengerti dan segera berbalik dan keluar untuk menjawab. Benar-benar hilang. Ye Qiansui bertanya, dia tahu bahwa jika Chu Yun datang, itu berarti dia telah menundukkan kepalanya dan meminta mereka untuk mengajukan kembali permohonan persetujuan agar dia bisa mendapatkan persetujuan. Merupakan kesempatan langka untuk melewatkan kesempatan ini. Tentu saja, Ye Qiansui tahu bahwa Lin Yi memiliki pengaturannya sendiri dan semuanya berada di bawah kendali Lin Yi. Tidak, dia tidak tahu siapa yang memohon kepada siapa sekarang. Lin Yi dengan tegas, kemasi tasmu, kita akan kembali ke Tianhai. Ye Qiansui tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut dan masuk ke kamar untuk membereskan dan membungkuk. Dan di lantai bawah hotel, wajah Chu Yun tidak terlihat bagus. Dia telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan dan menundukkan kepalanya, dan bahkan datang untuk berbicara dengan Tuan Ye secara pribadi, tetapi mereka sebenarnya menghindari bertemu dengannya. Apakah kamu harus mempersulit? Chu Yun mengerutkan kening, meskipun kita bukan teman, tidak perlu menjadi musuh. Katakan pada Ye Qiansui, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kesempatan itu akan hilang. Patung tanah liat itu masih memiliki 3 titik api. Kapan Chu Yun pernah mengalami kerugian seperti itu? Jika bukan karena tekanan dari atas, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati pasien omong kosong itu. Kalau begitu lewatkan saja. Liu Feifan bahkan tidak berpikir untuk menjawab, Direktur Chu, tolong. Dia langsung mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk mengantar para tamu. Chu Yun tertegun di tempat. Bahkan pengikut kecil di sebelah Ye Qiansui begitu tangguh. Jika dia kembali sekarang, dia akan hancur total. Kamu mungkin hanya kehilangan 1 pasar, namun kerugian yang harus ditanggungnya terlalu besar. Bahkan mungkin saja setelah dia dicopot, kamu mengajukan persetujuan lagi, dan orang berikutnya tidak akan mengikuti jalannya sendiri. Namun, hanya Chu Yun yang kalah. Dia menemukan jawabannya, dan semakin merasa bahwa dia telah ditipu dan ditipu oleh Ye. Siapa itu? Tata letaknya begitu dalam sehingga dia jatuh ke dalamnya tanpa menyadarinya. Trik yang bagus, saya akui. Chu Yun tidak bisa menahannya, aku meremehkanmu, keluarga Ye. Oke, beritahu Ye Qiansui bahwa aku bisa menyetujui persyaratan apapun yang dia miliki, selama itu tidak terlalu berlebihan. Terlalu banyak orang yang memperhatikan masalah ini sekarang. Selama tidak ditangani dengan baik, dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab.
Jika ditangani dengan baik, itu setara dengan publisitas gratis, memungkinkan Ye membuat seluruh Sengcheng terkenal tanpa mengeluarkan uang 1 sen. Warga Hainan tahu tentang mereka. Melihat Chu Yun menundukkan kepalanya, Liu Feifan mengangguk. Aku akan bertanya, tunggu di sini. Bersambung,